Ya, saya hari ini beruntung karena didatengin CEO Alobank, teman lama sih, Pak Indra Utoyo. Selamat datang, Pak, di Marketing TV Studio. Teman lama mulai dari Telkom, yang sebetulnya jabatannya Chief Technology Officer, tapi jadi anggota lifetime dari Chief Marketing Officer Jakarta CMO Club. Jadi ngerti teknologi banyak bernuansa marketing. Karena Telkom waktu itu kan Pak AY itu sangat marketing. Jadi teknologinya harus mendukung marketing. Nah, lama di Telkom terus diambil BRI. Dan BRI itu luar biasa toh. Jadi nasabahnya mungkin kalau UKM bisa terbanyak di dunia, Pak. Terbanyak, ya. Iya, 140 juta. Terus beliau yang ngerapiin sistemnya semua dan sekarang menjadi presiden direktur atau CEO pertama ketika Pak CT yang juga Marketer of the Year kita berapa tahun yang lalu, juara umum dari semuanya, untuk memulai bank digital. Nah, jadi saya tadi tunjukkan Marketing 5.0. Nah, ini buku yang Best Business Book 2021 di US. Saya bilang, Pak Indra, orang teknologi yang ngerti marketing kan, Pak. Ini teknologi untuk kemanusiaan. Ini maaf loh, ini bahasa Indonesianya, yang aslinya yang Inggris ini habis terus, Pak. Jadi mesti Amazon ini tidak ada stoknya. Luar biasa. Philip Kotler, Hermawan, Iwan Setiawan. Tapi kan pemikirannya dari sini terus, Pak. Dari kampus Marketplace ini keluar pemikiran-pemikiran yang saya lobikan ke Philip Kotler dan Wiley. Wiley ini kan penerbit trade book yang terkenal di dunia. Nah, jadi sudah lama sih. Jadi dia percaya bahwa kalau pemikiran-pemikiran dari Marketplace ini bisa laku dijual ke dunia. Nah, tapi nama Philip Kotler tetap nomor 1, Pak. Saya ngalah aja nomor 2. Maunya Philip Kotlernya sungkan. Saya jadi kedua aja. Ada beberapa tulisan dia bersama co-author lain, dia jadi kedua, Pak. Tapi aku kan tidak butuh pertama, kedua, yang penting ide dari Marketplace ini mendunia. Nah, buku ini Best Business Book dan sekaligus bestseller. Jadi bestseller itu yang gampang dijual. Best Business Book ini quality, Pak. Nah, quality ini Soundview yang ngasih. Yang Soundview ini reviewer online. Jadi reviewer online ini, Pak, sudah. Yang tiap tahun milih bisnis kategori kita nomor 1, Pak. Luar biasa. Ya, jadi Philip Kotler tahun lalu senang sekali. Orang sudah umur 91, saya datang ke Chicago. Waduh, Hermawan, 23 years I'm working with you now. It is a time to celebrate. Jadi kita makan siang dan masih ngajak mikir terus sampai berikutnya. Jadi 6.0 lagi disiapin Iwan Setiawan bersama saya. Frameworknya sudah saya setujui. Saya kirim ke Wiley sama Philip Kotler, sudah setujui. Mungkin akhir tahun depan atau awal tahun 2024 itu marketing 6.0, Pak. Meta marketing. Jadi kita mendahului selalu. Nah, ini juga sebetulnya mendahului sebelum pandemi selesai. Sampai sekarang pandemi ini ya masih pandemi, Pak. WHO belum mencabut, Indonesia belum mencabut. Nah, tapi kita bilang kalau sudah pandemi selesai, balik jadi normal, hati-hati loh. Online tidak hilang, malah teknologi itu harus. Karena pandemi ini mendorong supaya orang pakai teknologi lebih cepat. Tapi humanity-nya jangan lupa, kalau Anda berlomba-lomba untuk teknologi tok, nanti Anda jadi kayak bukunya Pak Indra Utoyo. Ini tahun berapa, Pak? Silicon Valley Mindset. 2016 akhir. Ya? 2016 akhir. 2016 akhir. Pak Indra Utoyo ini profesional di berbagai perusahaan besar, tetapi beliau juga sering mikir kayaknya ini. Makanya saya senang kalau ngobrol sama beliau. Silicon Valley Mindset itu kayaknya setara dengan ini, Pak. Marketing 4.0. Ini 24 bahasa, 2017.
moving from traditional to digital. Jadi kalau perusahaan itu dulunya tradisional mau jadi digital itu kayak apa gitu. Tapi digital toh yang kita bahas. Nah ini juga Philip Kotler, Hermawan sama Iwan Setiawan 2017. Ini cukup bestseller Pak, karena 24. Nah itu Wiley tidak puas kalau tidak 20 lebih yang beli copyrightnya itu tidak puas. Nah ini setara dengan ini. Dan saya terangin tadi sama Pak Indra offline bahwa ini legendaris Pak. Iya, betul. Ingat, ya. Ini 11 tahun yang lalu sampai ada museumnya di Bali, Marketing 3.0. Saya Katolik Pak, tapi Ketua NU cabang Katolik katanya Gus Dur. Jadi saya mengagumi Nabi Muhammad. Bahwa bisnis itu boleh tetapi harus jujur. Maaf loh, 0 sampai 25 orang biasa, 25-40 pedagang, 40 sampai 63 ngajar beliau. Jadi Rasul. Aku dulu konsultannya Pak, konsultannya Bank Syariah untuk Bank Indonesia, jadi saya tahu dikit. Karena mempelajari ekonomi Islam secara saintifik, Pak. Nah, ini jadi 3.0 dari produk ke pelanggan ke user, from product to customer. Nah, sekarang saya gundah, Pak. Sesudah ini kalau kok laris, takut saya. Kalau teknologi itu terus tidak ada ini ya. Jadi ini kita kawinkan dengan ini, jadinya ini Pak. Dan ternyata sudah laris, best seller, best business book juga. Jadi Oscar-nya dapat. Tapi ini sudah 25 negara Pak sekarang. Jadi dalam waktu sebelum 2 tahun. Nah saya tadi ditunjukin ini oleh Pak Indra Utoyo. Hybrid company model, cara menang di era digital yang disebut justru hybrid. Jadi cocok teknologi for humanity itu. Di dalam buku saya kan kita mengatakan bahwa noise, data, information, knowledge, insight, wisdom. Nah teknologi itu cuma bisa ngolah dari data jadi information jadi knowledge. Dari noise ini kebanyakan kan sampah ini yang ada di sosial media itu kan sampah. Bagaimana memasukkannya di dalam sistem teknologi, platform teknologi? Kalau orangnya salah naruhnya, tidak bisa. Lah orang pakai bahasa slang, pakai apa dan very localized, seenaknya aja ganti. Itu kalau meaningnya salah. Nah jadi biarkan data, information, knowledge itu kepada mesin. Sudah jangan melakukan itu, rugi. Tapi kita harus mulai dari awal, noise jadi data itu yang mana, kalau enggak garbage in, garbage out. Dan sesudah knowledge keluar, itu bagaimana insight kita dan wisdom kita. Sehingga keputusan bisnis itu akhirnya tetap humanity. Itu Pak. Ya tadi ngobrol setuju Pak Indra Utoyo. Jadi kalau ini gimana Pak? Saya tadi baru dikasih, ini prinsipnya gimana? Prinsipnya sebetulnya, ini kan kita bicara di environment yang berubah ya Pak ya. Dan boleh dibilang makin uncertain begitu ya, makin penuh ketidakpastian. Sehingga memang kita perlu adaptasi lah dengan perubahan-perubahan ini. Makanya orang bilang new normal Pak ya. Dan sekarang kita kan semua harus adaptasi ke normal yang baru, baik diri kita maupun perusahaan kita atau siapapun ya. Nah kalau kita lihat kondisi seperti ini yang berubah ini kan kita harus selalu adapt. Nah kalau kita bicara keputusan sekarang ini dengan adanya teknologi digital pengubahnya ini Pak, memang kan energinya luar biasa ya digital. Tapi kan bagaimana kita bisa digital ini betul-betul memberikan nantinya sesuatu yang value, sesuatu yang bisa memberikan lebih baik, lebih cepat, lebih efisien. Nah kalau kita lihat dari konteks marketnya kan sekarang sudah berubah Pak. Jadi yang cara-cara dulu total addressable market itu sudah belum relevan lagi sekarang. Bahkan kita sekarang dengan era sekarang kita harus reimagine semua. Jadi kita bisa mendefinisikan market ke depan. Oleh karena itu model keputusannya sekarang yang gampang-gampang sudah habis Pak. Jadi yang problemnya jelas, solusinya jelas sudah habis. Yang problemnya jelas, solusinya belum jelas itu masih oke. Tapi sekarang juga muncul yang problemnya juga belum jelas, solusinya belum jelas. Oleh karena itu kita perlu melakukan eksplorasi sebetulnya.
Tapi juga nggak berhenti melakukan eksploitasi juga dari apa yang ada supaya tetap bisa tumbuh dan sustain. Oleh karena itu kita harus memainkan suatu pendekatan yang memadukan agility tapi juga punya stability. Physical tapi juga ada. Jadi kita memadukan paradoks-paradoks Pak ya untuk bisa tetap meng-create value, karena dari adanya dengan setiap hal itu ada sisi positifnya. Oleh karena itu hybrid ini sebenarnya memadukan dua hal positif dari dua kutub gitu. Physical dipadukan dengan digital. Jadi digital itu ya. Digital Pak ya. Kemudian Ya ini saya lihat corporation di sini harus dipadukan dengan startup mood gitu, ya. Iya. Corporation mood itu kan business as usual. Ini tetap ya Pak ya. Tetap Pak. Kemudian Terus optimization, plan and execute. Tidak bisa loh tanpa ini. Tidak bisa. Tapi juga pada saat sama Tapi semangat startupnya experimentation, agile dan innovation itu harus juga ada. dilakukan bersamaan. Jadi itu harus dipadukan. Betul. Nah jadi itulah saya lihat ada persamaan antara ini. Walaupun istilahnya lain Pak ya. Tapi kalau orang sudah sampai tingkat insight wisdom kan sudah tidak mempersoalkan istilah, tapi meaningnya. Meaningnya. Dan ini teknologi for humanity. Saya terpengaruh pada waktu saya dipanggil Pak Erlangga Hartarto waktu Menteri Perindustrian Pak Herman, aku barusan declare Industrial 4.0 kan. Itu teknologi ada di sana semua. Dan kita itu Hannover Messe ya. Hannover Messe itu waktu itu jadi co-host Indonesia itu. Coba dibikinkan survei kira-kira stand kita itu kayak mana. Jadi akhirnya saya riset ternyata Indonesia itu memang kalau 4.0-nya yang ditonjolkan di situ tidak bisa. Sopo yang percaya, kalau tidak percaya kan tidak bisa juga. Jadi 4.0 ini mewadahi semua teknologi dalam negeri maupun luar negeri, ayo dipadukan untuk customer, humanity. Jadi sebetulnya arahnya sudah di situ. Nah jadi Pak Erlangga seneng lah, ya udah akhirnya baru arsitek bangunannya diundang dan sebagainya. Nah jadi itu awalnya Pak, dan saya memang mau ke ini, habis ini betul-betul kalau dari Indonesia ya human itu ya Punokawan itu Pak. Bagong itu creativity, Petruk itu innovation, entrepreneurship-nya Gareng, Semarnya itu values. Jadi creativity, innovation, entrepreneurship itu harus ditujukan untuk kebaikan. Values yang jaga values ini kan value ini. Nah kalau Pandawa 5 itu elitnya Pak. Nah Kulo Sadewo itu productivity, improvement itu adalah Arjuno, Bimo itu profesionalismenya, manajemennya itu Yudhistiro. Ya ini pakai ilmu dipaskan aja Pak. Tetapi nama Indonesia akan keluar ini Pak. Di buku Wiley berikutnya yaitu 14 Maret 2023. Bapak cek aja di Amazon sudah bisa pre-order mulai sekarang. Bahkan Tiongkok itu sudah taken Pak. Copyright pertama. Bukunya aja belum keluar nih Pak. Kalau ini 20 berapa buku ya sudah. Saya sudah bukunya keluar ditaruh di Frankfurt Book Fair. Terus dijual sana siapa yang mau ngambil copyrightnya. Ini aneh ini. Jadi kayaknya dunia ini harus akan hybrid ini. Hybrid Pak. Jadi kalau di situ saya hybridkan antara Pandawa 5 dan Punokawan itu hybrid antara teknologi dan humanity. Karena the real human ini is Punokawan ini ada yang lucu, ada yang apa, tapi tetap ada Semar gitu Pak. Dan Pandawa 5 ini kan tidak bisa memenangkan pertempuran tanpa Punokawan Pak. Nah jadi orang kerja di korporasi itu jangan elit-elitan. Betul. Kalau kerja di startup kan sebetulnya spirit utamanya bukan elit-elitan Pak. Ada yang kayak Bagong, kreatif, ide baru, ada yang inovatif kayak Petruk, Gareng. Tapi ada Semarnya Pak, yang jaga supaya startup itu tidak mengalahkan semua cara asal market cap besar. Ini yang tidak boleh ini. Ya kalau saya cara menang di era digital yang disruptif itu sangat setuju dengan ini. Nanti saya dalemin ini Pak.
Dulu zaman era saya orang tua pengen jadi insinyur, jadi dokter, akuntan apa gitu kan. Tapi ternyata ke depan tuh bukan lagi eranya itu, tapi eranya orang-orang yang membangun pola, kemudian entrepreneur, kemudian desain, estetika, spiritualitas. Jadi justru banyak otak kanannya. Maka terus saya pikir, ini ke depan eranya industri kreatif. Muncullah ide Alobank ini. Nah, Alobank ini kalau saya bisa bilang ini ada sebuah platform digital di tengah-tengah dari ekosistem bisnisnya Citicorp gitu Pak. Ya, sudah ada ya, ekosistemnya. Nah, sehingga hybridnya itu di situ Pak.